Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Pada hari ini sekali lagi, Tuhan membawa kami datang menghadapi hadirat Tuhan, mendekati takhta Tuhan. Kiranya Engkau berkata-kata kepada kami, dan Engkau membawa kami lebih dekat kepadamu, mengerti firman-Mu, menerima ajaran-Mu, dan kami bertumbuh di dalam kebenaran-Mu. Kiranya Roh Kudus pimpin kami. Dengar doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin. Mari kita membaca dari 1 Korintus pasal ke-13. 1 Korintus pasal ke-13. Kita membaca bersama-sama dari satu ayat saja. 1 Korintus pasal ke-13. Kita membaca bersama-sama ayat yang ke-5. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Mari kita membaca bersama-sama ayat ke-5. 1, 2, 3. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Saya akan mengulangi pembacaan ini dengan penterjemahan yang lebih akurat, karena bahasa Indonesia terjemahan di sini kurang tepat. Ayat ke-5. Ia tidak melakukan hal-hal yang mempermalukan. Dan ia tidak mencari dan mementingkan keuntungan diri sendiri. Ia tidak gampang marah dan tidak selalu mengingat kesalahan orang lain. Saudara-saudara, ayat Alkitab dari bahasa aslinya diterjemahkan ke dalam 1.300 macam bahasa di seluruh dunia. Tetapi setelah diselidiki, ada bahasa yang kurang cocok karena kelemahan bahasa itu. Ada karena penterjemah kurang teliti sehingga kurang tepat. Ada istilah yang bagus tapi perubahan zaman menjadi tidak akurat lagi. Maka orang yang belajar kitab suci perlu mengamati apakah arti sesungguhnya, apakah istilah aslinya, sehingga kita tidak jerumus di dalam kesalahan-kesalahan yang tidak perlu. Misalnya tadi dikatakan ia tidak melakukan hal yang tidak sopan. Di dalam terjemahan lain, ia tidak melakukan hal yang tidak senonoh. Lain sekali dengan yang tidak sopan. Juga ada terjemahan lain, tidak melakukan hal yang kalau disebut menjadi malu. Atau terjemahan bahasa Tionghoa, ia tidak melakukan hal yang mempermalukan. Lalu selanjutnya, ia juga tidak menyimpan sesuatu kesalahan orang lain. Di dalam bahasa yang lain, dia tidak mengingat terus kesalahan orang lain. Dan ia juga adalah cinta kasih yang bukan saja tidak melakukan yang memalukan, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Dia tidak pemarah. Istilah tidak pemarah kurang tepat karena aslinya adalah sifat ilahi yang dikutip di sini. Allah tidak gampang marah. Ia tidak gampang marah. Nah, ini menjadi tekanan pagi ini. Pagi ini saya akan berkhotbah cinta kasih harus jangan terlalu cepat marah. Cinta kasih harus mengerti toleransi, mengerti sabar, dan mengerti tunggu waktu yang tepat.
Terlalu banyak saat kita terlalu gampang marah. Kita terlalu cepat marah. Akhirnya kita telah menjadikan sesuatu situasi yang salah yang tidak mungkin dikembalikan lagi. Lalu berkepanjangan kecelakaan dah habis-habis. Datang merongrong kita hanya karena kita tidak sabar. Kita terlalu cepat marah. Saudara-saudara, menerjemahkan ia bukan pemarah tidak cukup. Ini tidak baik. Apakah orang yang marah itu berdosa? Jikalau marah itu berdosa, Allah juga berdosa. Karena Allah Bapa marah, Allah Anak marah, Allah Roh Kudus marah. Janganlah engkau merangsang dan janganlah engkau bikin marah utusanku yang mengikuti engkau itu. Ini tuturan daripada Allah Bapa kepada orang Israel. I will send my messenger to be with you. Do not provoke him. Janganlah engkau merangsang kemarahan utusan yang kukirim untuk menyertai engkau. Di dalam ayat itu berarti Roh Kudus yang diutus menjadi pendamping, menjadi penghibur, yang menjadi penegur dan menjadi pendidik kita. Jangan kita bikin marah. Di dalam perjanjian baru diganti satu istilah. Jangan membuat dia sedih. Jikalau seseorang diberikan Roh Kudus, mendidik, membimbing, membantu, dan menyertai orang itu, dan engkau bikin Roh Kudus marah, bikin Roh Kudus sedih, yang rugi bukan Tuhan, yang rugi bukan Roh Kudus, yang rugi adalah dirimu sendiri. Karena dia adalah comforter, dia adalah parakletos, dia mendampingi kamu, dia mengelilingi sekitar kamu, dia berada di atas, datang untuk dicurahkan kepada kamu. Dia berada di bawah untuk menopang kamu. Dia ada di depan untuk memimpin kamu. Dia ada di belakang untuk mendorong kamu. Dia ada di samping untuk mendampingi kamu. Ini pekerjaan Roh Kudus yang begitu limpah, yang begitu agung. Jangan bikin marah dia. Jangan bikin sedih dia. Engkau mempunyai Roh Kudus yang mendampingi engkau sebagai parakletos, sebagai seorang bayi yang mempunyai seorang ibu yang menaungi, yang mengelilingi, mendampingi dan memberkati anak bayinya. Janganlah bikin sedih Roh Kudus. Karena kalau dia marah, yang rugi bukan dia, yang rugi kamu sendiri. Demikian Tuhan yang mengasihi kita. Dia dengan toleran, dengan sabar, dengan menunggu, dengan mengampuni, dan dengan terus panjang sabar. Cintanya menanti kita berubah. Dari sifat yang salah, dari kelakuan teledor, daripada kemarahan kita terhadap dia. Dia tunggu terus dan dia sambil menanti, sambil membentuk kita, sambil menunggu, sambil merubah kita, sampai karakter kita makin matang, berkenan di mata Tuhan. Saudara-saudara, Allah Bapa bisa marah, Allah Anak bisa marah, Allah Roh Kudus bisa marah. Allah Tritunggal adalah Allah yang sanggup marah dan kadang-kadang marah besar kepada kita. Itu sebab siapa mengatakan marah-marah itu berdosa, orang ini bukan sedang tidak mengerti Alkitab. Orang ini tidak sadar telah mencela Tuhan. Itu sebab jangan sembarangan marah, jangan juga sembarangan kritik. Orang katakan engkau berdosa waktu engkau marah. Salah seorang pendeta yang paling banyak marah adalah Stephen Tong. Salah seorang hamba Tuhan yang selalu menegur, marah-marah kepada gereja adalah saya. Tetapi saya tidak rasa saat saya marah bersadarkan pekerjaan Tuhan dan sesuai dengan waktu dan pimpinan Roh Kudus, waktu itu saya sedang berdosa. Tidak. Saya merasa waktu itu saya dipakai Tuhan luar biasa.
Martin Luther mengatakan satu kalimat yang bikin saya kaget luar biasa. I never work better than when I was inspired by the holy anger. Aku tidak pernah bekerja lebih baik daripada saat waktu saya digerakkan oleh kemarahan kesucian dari Tuhan Allah. When the holy anger of God is inspiring me, I do something, I speak something, I rebuke the sin, and I am working with God in His wrath. Saya sedang menegur, saya sedang bekerja beserta dengan Tuhan. Waktu kemarahan yang suci dari Tuhan memberikan inspirasi kepada saya. Saudara-saudara, Alkitab berkata kepada kita, Allah marah. Allah marah kepada Israel. Allah marah kepada Musa. Allah marah kepada Arun. Allah marah kepada banyak pendeta-pendeta, hamba-hamba, nabi-nabi, rasul-rasul, dan orang-orang bapa gereja yang pernah dipakai oleh Tuhan Allah. Karena waktu mereka menyeleweng sedikit, mereka luput daripada sasaran, mereka tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Tuhan, Tuhan marah kepada mereka. Waktu Tuhan marah kepada mereka, bukan saatnya kita marah kembali kepada Tuhan, tetapi saatnya kita mengkoreksi sendiri dan kita introspeksi diri kita, lutut, rendah hati, minta pengampunan dari Tuhan. Di dalam Alkitab bukan saja Tuhan dimarahi manusia, Tuhan tuntut orang itu, engkau benarkah boleh marah kepada saya seperti ini? Ini hanya pernah satu kali. Bukan Tuhan yang marah kepada hambanya, hambanya yang marah sama Tuhan. Siapakah itu? Yunus. Waktu Tuhan bikin satu pohon sama sekali sudah tidak lagi menjadi naungan bagi Yunus. Karena ada ulat yang makan habis daun dari pohon yang menutupi matahari yang terik itu, maka Yunus marah sama Tuhan. Kenapa engkau bikin pohon ini kering? Kenapa engkau bikin semua daun ini habis dimakan oleh ulat? Tuhan mengatakan, kamu yang tanam? Tidak. Kamu tidak tanam. Dia bertumbuh karena anugerahku. Aku sekarang mematikan pohon ini, membuat semua daunnya dimakan oleh ulat. Aku tidak berhaka. Hei Yunus, apakah masuk akal engkau marah seperti kepada saya? Saudara-saudara, pada waktu Tuhan marah kepada kita, tidak pernah satu kali kemarahannya salah. Tetapi pada waktu kita marah kepada Tuhan, tidak pernah satu kali marah kita kepada Tuhan itu benar. Tuhan tanya, apakah ini benar? Is it right? Is this reasonable that you have your wrath on me? Yunus menjawab, saya marah sampai mati. Itu masuk akal. Tuhan terlalu sabar. Tuhan terlalu tidak menghitung akan kesalahannya. Kalau Tuhan tidak sabar, langsung pijat dia. Satu tekanan jari, langsung Yunus mati. Puji Tuhan penuh toleran. Puji Tuhan panjang sabar. Karena apa? Kasih itu panjang sabar. Saya sudah menjelaskan, love is long suffering and endurance and with the grace. Cinta itu panjang sabar dan penuh belas kasihan. Yang ada sabar, tidak ada belas kasihan, bukan cinta. Yang penuh cinta, kasih, belas kasihan, tapi tidak sabar, tidak, bukan cinta. Bukan cinta yang tekun. Hari ini berkata, cinta tidak pemarah. Dia tidak pemarah. Terjemahan yang kurang bagus ini, saya koreksi. Dia tidak gampang menjadi marah. Inilah sifat ilahi. Allah yang bisa marah. Allah yang berhak marah.
Allah yang sering marah adalah Allah yang tidak gampang marah. Tidak ada sesuatu emosi yang mendadak datang merangsang Tuhan marah sampai kekurangan sabar atau kekurangan alasan. Tuhan Allah tidak pernah marah tanpa alasan. Tuhan tidak pernah marah sebelum waktunya. Tuhan mempunyai kemarahan, saya sebut the holy wrath of God. Kemarahan yang suci, kemarahan yang rohani, kemarahan yang sangat anggun, itu kemarahan Tuhan. Musa pernah menerima kemarahan. Harun pernah menerima kemarahan. Banyak nabi-nabi pernah dimarahi oleh Tuhan. Mereka harus terima karena yang salah bukan Tuhan. Yang salah adalah mereka. Saudara-saudara, siapa sih yang bisa marah sampai mati? Kalau ada, itu pasti orang tidak normal. Manusia yang tidak pernah mungkin marah, bukan manusia yang beres. Manusia semua bisa marah. Tadi saya mau tanya, marahmu marah macam apa? Marah sifat ilahi atau marah provokasi setan? Marahmu marah yang belajar dari Kristus atau marah yang melawan kehendak Tuhan? Jangan gampang marah. Semua. Kalau engkau sering, gampang, dan selalu marah, engkau akan dipakai oleh iblis. Tapi engkau pada saat yang perlu, engkau berani marah, engkau mungkin menjadi hamba Tuhan yang paling baik. Justru di dalam dunia ini, pada saat Tuhan mau orang menyatakan cintanya, semua angkat tangan. Saya. I want to be a representative of you to convey your love to people. Oh Tuhan, saya mau menjadi penyampai berita cinta daripadamu. Tuhan bilang tidak. Sekarang saya marah. Engkau mau memberitakan ini? Oh no. Kalau saya memberitakan kemarahanmu, saya akan ditolak oleh manusia. Saya dibenci oleh manusia. Saya tidak diterima baik oleh gerejamu. Kalau saya menjadi orang yang marah-marah kabar mereka. Itu sebab kalau engkau mau saya sampaikan cinta, I am ready. Sampaikan anugerahmu, I am ready. Sampaikan kemarahanmu, no. Not me. Not this time. Please use others. Kenapa John Sung dipakai Tuhan? Kenapa Martin Luther dipakai Tuhan? Kenapa Jonathan Edwards dipakai Tuhan? Karena mereka rela menjadi perwakilan kemarahan Tuhan. Dengar kalimat ini. Because they are willing to represent the holy wrath of God. So they are greatly used by God. Allah tidak bisa mencapai seorang yang hanya bicara enak-enak, bicara baik-baik, bicara anugerah Tuhan saja. Itu bukan hamba Tuhan. Saudara-saudara, baru-baru ada satu murid yang pernah saya didik, tapi bukan di sekolah saya di sini. Dia mengatakan di internet, saya tidak akan memarahi dan menegur orang berdosa. Setelah itu dia diserbu, diserang habis-habisan oleh banyak orang. Nah, orang bicara sama saya bilang, dia dapat didikan saya terlalu sedikit. Hanya mungkin 1 semester, lalu dia pindah sekolah teologi lain. Dia sudah lulus, khotbahnya bagus, orang senang, juga sama seperti reform. Tapi semangat perjuangan dan hidup kesucian dan keberanian untuk memarahi dosa dia tidak belajar dari saya. Akhirnya menjadi seorang pendeta yang terima banyak pendengar, tapi akhirnya pincang. Saudara-saudara, mereka bicara itu kepada saya sangat sedih. Lalu saya berkata, di Amerika lebih cilaka. Ada seorang pendeta mengatakan, I will never talk about sin. I will never talk about the holiness of the wrath of God. I will never preach to you about condemnation. And I will not preach to you about hell.
Saya tidak akan bicara tentang setan, tentang neraka, tentang hukuman, tentang hari kiamat Tuhan datang menghakimi orang. Saya tidak akan bicara tentang dosa, penghakiman. Ini semua bukan khotbah saya. Lalu orang tanya, what are you going to preach to us? Engkau mau khotbah apa kepada kami? I preach to you, you will success. Saya berkhotbah engkau akan sukses. Engkau makmur, akan subur. Engkau jadi, akan banyak berkat. Cilakalah. Banyak orang Kristen zaman ini maunya berkat, tapi tidak bertanggung jawab. Maunya anugerah, tapi tidak bekerja berat. Maunya berkat dan karunia dari Tuhan tanpa bayar harga. Maunya pahala tanpa pikul salib. Maunya kebangkitan tanpa mau mati bagi Kristus. Itu sebab Tuhan tidak senang orang Kristen semacam demikian. Pada waktu kotanya banjir. Gereja dia yang puluhan juta, ratusan juta bangunnya. Mewah sekali. Kursinya pakai sofa, pakai wool yang indah sekali. Gereja itu ada di atas, lebih tinggi daripada dataran biasa. Maka waktu banjir, karena gereja ada di sedikit bukit, mereka lari ke situ. Waktu mau masuk, di pintunya dikunci. Sebab di dalam sengsara, kalau orang-orang masuk ke gereja ini, lalu karena hujan, karena banjir masuk, bikin kotor kursi saya, yang sofanya begitu bagus, gereja ini akan rusak. Dikunci, tidak boleh masuk. Sudah tidak boleh masuk. Hari kedua, surat kabar, di kotanya dia muncul dua gambar. Gambar pertama, dia sedang di luar pintu menjaga. Tidak boleh masuk. Karena gerejanya terlalu mewah. Gambar kedua, Noah berkata silakan masuk. Ini Batra boleh masuk. Seluruh kota mentertawakan dia. Menyinggung dia. Engkau pendeta yang mempentingkan gereja mewah, kursi yang mahal, tapi engkau tidak mencintai jiwa. Saudara-saudara, apakah khotbahnya tidak pernah menyinggung dosa, tidak pernah menyinggung akan penghakiman, tidak pernah menyinggung akan hari kiamat. Yesus akan datang, yang suci akan mengadili dunia yang berdosa. Pendeta seperti ini, pendeta yang baik. Not good at all. Pendeta yang tidak baik. Karena dia tidak berani bicara tentang kemarahan Tuhan. Saudara-saudara, mengapa Yesus masuk ke dalam bait Allah? Usir orang jual kambing, domba, ternak-ternak yang lain. Mengapa Yesus merubah dan menjatuhkan meja daripada orang yang mentukar uang, mencari untung profit dari situ. Kenapa Tuhan Yesus membiarkan orang yang jual itu burung bertutut dan sebagainya, biar mereka tidak boleh jual di sini. Ini bait Allah. Kau jadikan sarang penyamun. Yesus marah, usir mereka. Apakah Yesus berdosa? Tidak. Yesus sedang melakukan kehendak Allah. Yesus sedang memarah-marahi yang salah. Ini kali doktrin Roh Kudus kita paparkan. Sebelum itu yang daftar cuma 1.000 orang lebih. Saya bilang, tidak bisa. Mari kita berdoa keras supaya Tuhan menggerakkan orang. Lalu saya bikin video klip. Sudah bikin video klip, tidak sangka di dalam 3 hari yang baca video klip saya 60.000 orang. Fires pemuda-pemudi bikin lagi video klip yang baca 40.000 orang lain. Akhirnya banyak yang baca lalu diam. Sudah baca, pergi. Tapi ada akhirnya di dalam 3 hari terakhir tambah 3.000 orang yang daftar ke dalam seminar Roh Kudus. Apakah yang saya katakan? Saya berkata tentang semua yang percaya setiap roh itu bahaya. Karena banyak roh yang bukan dari Tuhan, itu dari iblis. Dan banyak pendeta yang telah tidak sadar menipu. Maka mereka bilang, Stephen Tong maki-maki orang lain. Ada apa kita mendengarkan seorang hamba Tuhan pemarah? Kalau dia suruh marah-marah, jangan dengar dia.
Mari kita semua boykot dia. Ada orang tulis di internet begini. Ada orang kasih tahu saya mengatakan inilah membuktikan setan dalam bekerja hati mereka. Karena apa yang saya marahin bukanlah menjatuhkan orang, tapi menyadarkan orang supaya mereka sadar yang salah jangan diterima. Karena roh dunia, roh si jajal yang antikristus sudah ada sekarang di dalam dunia ini. Yohanes menulis dengan jelas sekali, saudara-saudara, justru gereja kekurangan pendeta yang berani mempunyai kemarahan suci dari Tuhan. Itu gereja suam, gereja dingin, gereja tidur, dan gereja jauh dari Tuhan. Saudara-saudara, jikalau gereja mau diberkati oleh Tuhan, hanya satu jalan, menyenangkan Tuhan dan memarahin iblis. Jikalau kita membuat duka Tuhan dan menyenangkan iblis, kita pasti dibuang oleh Tuhan menjadi gereja yang suam-suam atau mati, atau gereja yang kelihatan berkobar-kobar tetapi sesat. Saudara-saudara, there are only two ways to be very zealous but in wrong teaching, cheated by the devil, or you truly living a very holy life to please God, and you should be fighting against Satan. Marah sama setan, berperang sama iblis, dan menyenangkan Tuhan. Itulah jalannya gereja diberkati. Saudara-saudara, kiranya Tuhan memimpin kita. Jadikan gereja ini gereja yang menjaga kesucian, gereja yang menyenangkan Tuhan, dan gereja yang berani berperang dengan iblis, berani marah-marah terhadap segala yang salah. Karena demikianlah kesucian Tuhan berada di sini. Alkitab mengatakan pada waktu Tuhan, waktu engkau marah kepada orang, menyatakan kebenaranmu. Waktu engkau tegur manusia, menyatakan kesucianmu. Waktu saya masih umur 15, waktu membaca kalimat-kalimat seperti itu, saya kaget. Jadi, mau tahu kebenaran Tuhan, you want to understand the righteousness of God, you understand His wrath. Kalau mau tahu kebenaran Tuhan, mau tahu keadilan Tuhan, belajarlah kemarahan Tuhan. Kalau kau mau mengerti kesucian Tuhan, mengertilah teguran Dia. When God rebuke, shows His holiness. When God is in anger, you know that He is the righteous God. Allah yang benar menyatakan kebenaran Dia, keadilan Dia melalui kemarahannya. Allah yang suci menyatakan kesuciannya melalui teguran Dia. Kenapa John Song dipakai Tuhan? Kenapa Yohanes Pembaptis dipakai Tuhan? Kenapa George Whitefield dipakai Tuhan? Kenapa Jonathan Edwards dipakai Tuhan? Karena mereka berani menegur dosa. Yohanes berkata, Herodes, istrimu itu milik orang lain. Kenapa engkau berani merampas? Engkau berani mengambil istri saudaramu. Engkau berzina dengan dia. Kalimat itu terlalu menyakiti, terlalu menyinggung perasaan hati dari Herodes yang najis, yang berzina itu. Maka akhirnya Herodes terpaksa harus potong kepala Yohanes Pembaptis. Tapi saudara-saudara, boleh potong kepala, boleh bunuh tubuh dia, yang tidak bisa bunuh jiwamu, jangan takut kepada dia. Itulah firman Tuhan, itulah hamba Tuhan. Saudara-saudara, cinta kasih bukan pemarah, tetapi pemarah tidak tentu berdosa. Maka terjemahan ayat ini yang paling baik adalah seperti apa yang dikatakan di dalam kitab suci bagian yang lain. Apa yang dikatakan sebagai sifat ilahi, tidak gampang marah. Apa itu cinta? Cinta tidak gampang marah. Apakah artinya gampang marah? Terlalu cepat dikuasai oleh emosi. Kita kalau tidak ada emosi, kita bukan manusia. Kita lihat yang tidak beres, kita bisa marah. Tapi jangan cepat
Waktu engkau cepat marah, iblis langsung bekerja, merusak segala kemungkinan yang terindah yang mungkin Tuhan sisakan bagimu. Tuhan akan mensisakan sesuatu yang terbaik untuk orang yang jujur, orang yang cinta Dia. Jika engkau hadap orang lain baik, Tuhan baik kepadamu. Jika engkau hadap kepada orang benar, Tuhan adil kepadamu. Jika engkau liku-liku, Tuhan akan membuat jalanmu bengkok-bengkok, tidak ada kelancaran. Saudara-saudara, dan di situ Alkitab mengatakan, Dia tidak pernah tidak menyisihkan hal yang terbaik untuk orang yang cinta, yang takut kepada Tuhan. God always preserve the best things for those who love Him. Jikalau kita cinta Tuhan, Tuhan akan menyisihkan kebaikan ini. Jangan lupa, ini bagian daripada anak-anak yang saya cintai. Sebelum engkau makan di restoran, anakmu sakit tidak bisa datang ke restoran. Waktu engkau makan yang enak-enak, engkau sisihkan sebagian yang paling baik, bawa pulang kepada anakmu yang sakit. Alkitab mengatakan, Tuhan tidak pernah meninggalkan sesuatu bagian yang terbaik, tidak dikasihkan kepada orang yang jujur. Jikalau engkau sungguh jujur, sungguh lurus, sungguh adil, sungguh mencintai Tuhan, God will never forget you. God will never, without preserving the best things for you. Tuhan mengingat siapa jujur, siapa mencintai Dia, dan Tuhan sisihkan. Tuhan mensimpan sebagian yang terbaik untuk menjadi bagianmu, untuk dinikmati oleh kamu. Saya bersyukur kepada Tuhan. Saya seorang biasa. Saya seorang tidak kaya, tidak mampu, tidak pernah dapat gelar tinggi di luar negeri. Tapi Tuhan terus memberkati kita. Saya waktu muda kepingin sekolah teologi luar negeri. Tidak ada uang, tidak ada kemungkinan, tidak ada paspor. Karena saya dari Tiongkok, maka saya stateless. Stateless mau ke luar negeri, tidak ada paspor. Kalau pergi, mesti ada paspor yang cukup. Masih sisa 6 bulan lebih baru boleh mengunjungi satu negara. Itu sebab pertama kali saya khotbah di Singapura, saya minta visa 23 hari baru dikasih. Begitu kasih khotbah setelah 6 hari balik lagi. Orang undang lagi, saya mesti lagi minta visa berapa bulan lagi. Susahnya seperti itu. Dan saya tidak pernah ada gelar tinggi dari luar negeri. Tetapi puji Tuhan, pada waktu saya dirikan Reform Institute di Amerika, yang tidak pernah belajar teologi di Amerika, mendirikan instansi teologi di Amerika, di dalam 10 tahun yang daftar 1.800 orang, di antaranya kira-kira 200 orang gelar PhD. Siapa saya? Saya tidak tahu. Saya tidak layak. Saya orang yang sangat-sangat tidak layak kerjakan pelayanan yang suci bagi Tuhan. Tapi Tuhan berkata, Dia menyisihkan. Dia meninggalkan bagian yang terbaik untuk orang yang mencintai Dia. Ini sesuatu bukti dan sesuatu kesaksian yang tidak main-main. Ini semua fakta. Ini semua kesaksian yang hidup. Saudara-saudara, saya bicara sama mahasiswa di sini. Kalau engkau belajar di sini, akademik kuat, dapat angka yang tinggi, tapi tidak belajar perjuangan saya, please go. Silakan guling tikar, pergi dari sini. Saya tidak perlu murid seperti ini. Saya mau mendidik murid yang cinta Tuhan, yang berharap kepada Tuhan, dan bukan hanya minta-minta kepada manusia. Waktu kita bangun gedung yang besar seperti ini, tidak ada uang 1 rupiah yang saya minta dari orang kaya. Tidak ada satu ambang pintu orang kaya saya masuk ke situ. Tolong kasih uang, saya mau bangun gereja. Saya kemarin malam dengar satu kalimat, hampir satu malam tidak bisa tidur. Ada murid kita yang cari uang di Hong Kong, minta orang kaya bantu dia. Itu bukan semangat saya. Itu sesuatu dosa di mana mempermalukan nama Tuhan.
Saya harap orang itu kalau sungguh-sungguh kerjakan, dia keluar dari sekolah di sini. Atau dia jelaskan dengan saya harap itu fitnah atau itu salah mengerti, tapi bukan hal yang sesungguhnya. Saudara-saudara, kita adalah hamba Tuhan. Kita adalah anak Tuhan. Kita adalah murid Tuhan yang anggun, yang bernilai tinggi, yang tidak boleh dipermainkan oleh setan. Itu sebab saya kembali kepada tema pagi ini. Jangan gampang menjadi marah semua. Kalau engkau gampang menjadi marah, engkau dipancing oleh iblis. Engkau gampang menjadi marah, engkau tidak bisa kembali ke nasib yang buruk. Karena engkau sudah menanam sesuatu benih yang tidak beres. Yang tanam kecil, yang jadi pohon besar. Yang tanam itu lembut, tapi yang jadi akar yang kasar. Yang tanam adalah main-main, tapi yang engkau tuai akan menjadi kerusakan yang tidak bisa dikembalikan lagi. Saudara-saudara, jangan main-main dengan emosi yang salah. Semua orang punya emosi, tapi emosi perlu dikontrol, dipelihara, dan minta Roh Kudus memimpin, mengarahkan emosi kita itu. Tuhan sanggup mengerjakan. Ini kali saya bersyukur. Waktu saya bawa 190 orang harus ke Taiwan, ke Hong Kong. Sampai di Kaohsiung, cilaka. Dengar angin taufan dari Pasifik tiup ke Pulau Taiwan. Oh Tuhan, tiket sudah beli, hotel sudah sewa, konser hall sudah bayar. Kalau terjadi angin taufan, maka dibatalkan konser. Ratusan ribu atau miliaran uang akan angus. Maka saya berlutut berdoa, Tuhan, tolong bawa angin pergi ke lain tempat. Siapa yang bisa merubah angin? Siapa yang bisa merubah alam di dalam ciptaan Tuhan? Manusia semua tidak kuat. Saya berdoa. Hari kedua pagi ada berita dari radio. Angin sudah memindah arah dari ke Taiwan, putar ke Pasifik. Saya bilang puji Tuhan. Kalau hari ini angin tidak putar arah, kita sampai di Taipei 190 orang busnya tiba. Kabar mengatakan konser hall ditutup, tidak ada konser. Itu ratusan juta, miliaran uang. Oh Tuhan, kasihankanlah kami. Kasihanlah GRI di Jakarta. Kami susah payah pesan hotel. 190 orang di mana bisa dapat hotel? Sekarang coba jawab saya. Saya serahkan 190 orang. Cari hotel di Indonesia. Malam ini saya mau. Ada kamar. Kira-kira 100 kamar. Mungkinkah dapat satu hotel begitu banyak kamar? Susah payah dapat. Tapi puji Tuhan. Hari itu angin diputar arah. Angin di angkasa. Siapa yang bisa putar arah? Hanya Tuhan. Kalau Tuhan sudah putar, dia ke Pasifik, kita bisa konser. Ini semua anugerah Tuhan. Di Hong Kong juga demikian. Kurang sedikit angin datang ke Hong Kong, tapi Tuhan putar. Bukan saja demikian, di Hong Kong ada 1.300.000 orang demonstrasi. Akhirnya yang datang ke Hong Kong mau dengar konser, terkunci di hotel, tidak bisa keluar. Tetapi kenapa kita bisa keluar? Kita memang tidak masuk kota. Kita bikin konser di airport exhibition hall. Kita tidur di airport hotel. Akhirnya tidak keganggu. Bukan saja demikian, beberapa hari setelah kita pulang, demonstrasinya sampai di airport. Airport tutup, kita sudah lolos kembali ke Jakarta. Ini semua anugerah Tuhan. Saya kalau terus pikir selama hidup, anugerah Tuhan, anugerah Tuhan, anugerah Tuhan. Saya akan memuji haleluya. Haleluya, tidak habis-habis. Orang tua ini mungkin tidak lama lagi di dunia. Tapi orang tua ini boleh bersaksi tidak habis-habis anugerah Tuhan.
Karena apa? Karena Tuhan sangat memberkati orang yang takut kepada Dia, orang yang cinta Dia, orang sabar Dia, dan orang yang sungguh-sungguh tidak sembarangan marah. Jangan gampang marah. Jangan sembarangan marah. Itu baru ada cinta kasih yang sungguh-sungguh. Saudara-saudara, mengapakah Abel mati? Karena Kain marah. Kenapa Kain marah? Karena tidak tahan nafsu. Kenapa tidak tahan nafsu? Dia tidak mencintai saudaranya. Dia benci adiknya. Kenapa benci? Karena adiknya diterima oleh Tuhan. Dia tidak terima. Iri hati menimbulkan kemarahan. Kemarahan menimbulkan kebencian. Dan kebencian menimbulkan pembunuhan. Ini beberapa langkah berurut-urut menuju kematian orang lain. Setelah dia bunuh selesai, dia cuci tangan. Dia tutup darah Abel dengan tanah. Lalu Tuhan berkata, "Hei Kain, di manakah saudaramu?" Ini pertanyaan kedua di dalam Alkitab. Pertanyaan pertama, Adam, di manakah engkau? Aku takut. Maka aku menutup tubuhku yang telanjang dengan daun-daun yang aku petik. Kerusakan lingkungan mulai dari itu. Sudah beribu-ribu tahun manusia baru kembar-kembor. Mari kita jaga lingkungan. Green world. Jangan sembarang rusak pohon. Pertama kali merusak lingkungan dari Adam. Dan Tuhan mengatakan, Adam, di manakah engkau? Aku di dalam taman Eden. Dengar suaramu aku menjadi takut. Aku merasa malu. Maka aku menutup tubuhku. Kenapa malu? Kalau tidak bersalah kenapa malu? Kenapa takut? Kalau tidak berdosa kenapa takut? Engkau kalau ada SIM. Engkau bawa sepeda motor. Kenapa kelihatan polisi engkau takut? Jika engkau tidak salah. Engkau kenapa takut? Engkau kalau tidak berdosa. Kenapa engkau rasa malu? Ini semua ajaran Alkitab memberitahu kepada kita. Hanya di dalam kesucian ada kemuliaan. Hanya di dalam ketaatan ada kesejahteraan. Hanya di dalam iman sungguh-sungguh kepada Tuhan ada pimpinan. Saudara-saudara sekalian. Adam hilang. Hilang dari anugerah. Tuhan cari, di manakah engkau Adam? Pertanyaan kedua, Tuhan berkata, Kain, di manakah saudaramu? Apakah saya berkewajiban menjaga adikku? Dia kira teorinya bagus, akademinya pintar. Dengan pintar pidato, dia bisa meloloskan dosa. Tuhan yang bermata seperti pedang yang bermata dua berkata kepada Kain, kau kira kau bisa menyangkal? Kau kira kau tidak mengkelabui aku? Darah dari adikmu, ada suara berteriak kabarku dari tanah. Engkau bunuh dia, engkau melarikan diri. Kain berusaha menutup, menolak. Tuhan berkata, the voice of the blood of your brother is now crying unto me. I heard that. Cain, where is your brother? Kenapa dia membunuh? Karena dia terlalu gampang marah. Sudah marah, pukul adiknya sampai mati. Di dalam depannya daripada lobi agape ada satu gambar. Adam dan Hawa menggendong seorang anak muda nangis. Itulah jenazah daripada Abel. Kemarahan selalu datang pembunuhan. Kemarahan selalu mendatangkan nasib yang tidak bisa dikembali lagi. Hanya menyesal, menyesal, menyesal. Saudara-saudara, waktu Kain membunuh Habel, itulah peperangan dunia pertama. Karena yang mati 25%. Di antara 4 orang mati 1. Seluruh dunia manusia kurang 25%. Hari pertama di Eden, Kain membunuh Habel. Saudara-saudara,
Lalu abad ke-20 ada Peperang Dunia Pertama, Peperang Dunia Kedua. Ini semua secara skala tidak lebih besar daripada pembunuhan di dalam Taman Eden. Saudara-saudara, selain Eden, di mana Kain membunuh Abel, mentimbulkan kesulitan tak habis-habis peperangan di dunia ini. Kita melihat kebencian antara bangsa dan bangsa, kebencian antara tentara dan tentara, mengakibatkan pembunuhan tidak habis-habis di benua, di negara, di kota, di seluruh dunia. Bukan saja demikian, kita melihat kebencian dan kemarahan yang tidak bertanggung jawab mengakibatkan sesuatu kefatalan yang menakutkan. Pada waktu Musa umur 120, dia sudah hampir meninggal dunia. Tuhan mendadak berkata, Musa, sekarang naik gunung. Kejam ya. Orang umur 120 disuruh naik gunung. Sekarang saya naik panggung aja 2 orang mengangkat saya. Suruh kuat naik gunung, mati di gunung 3 kali. Saudara-saudara, Musa, naik gunung. Musa taat dan dia sehat. Saya umur 80 sudah lemah. Musa umur 120 naik gunung. Naik sendiri. Alkitab mengatakan matanya belum kabur. Masih jelas. Tubuhnya masih kuat. Sudah naik gunung. Wah, lihat. Alangkah indahnya Kanaan. Itulah tempat perjanjian yang kujanjikan kepadamu. Kanaan, engkau lihat. Bagus, bagus. Saya kasih tahu. Engkau tidak boleh masuk. Mengapa Musa tidak boleh masuk Kanaan? Karena engkau pernah di tempat namanya Misbah. Di situ engkau tidak mengkuduskan aku. Engkau tidak mentaati perintahku. Engkau pukul 2 kali. Batu yang besar itu keluarkan air. Engkau tidak boleh lakukan itu. Orang Israel pernah kekurangan air. Nangis dan teriak di hadapan Musa. Tolong kasih air. Kami haus mau mati. Maka Musa pukul batu itu. Air keluar. Mereka minum dan mereka tidak jadi mati. Musa kira itu caranya. Maka sekali lagi sama diizinkan oleh Tuhan. Ini namanya ditipu oleh pengalaman. Saudara-saudara, kalau Tuhan pernah memimpin engkau dengan semacam pengalaman yang indah, jangan kira yang pimpin itu pengalaman. Jangan kira bukan Tuhan tapi pengalamanmu. Betapa banyak orang tua gagal karena terlalu percaya kepada pengalaman. Berapa banyak hamba Tuhan gagal karena setelah mempunyai kesuksesan menyandari akan pengalaman. Tidak lagi menyandari Tuhan yang memimpin, mensandari akan pengalaman yang pernah dicapai, mengandalkan sesuatu yang pernah dia alami dan di situ dia mulai gagal. Saudara-saudara, meskipun kita yang sudah tua mempunyai pengalaman yang banyak, jangan sandarkan pengalaman. Karena pengalaman itu mungkin bikin engkau putar arah, tidak lagi bersandar kepada Tuhan. Sandar kepada pengalamanmu sendiri. Bahaya sekali. Israel yang pernah mengalahkan orang-orang kafir di Jericho. Mereka kira Jericho kota besar. Itu kita tidak takut. Bagaimana ke kota Ai yang kecil? Tidak usah kau beris. Justru Jericho roboh, tapi Ai merontokkan mereka. Ai kota kecil, tapi akhirnya Israel yang kalah. Karena apa? Kota besar, pengalaman besar, kemenangan besar, tidak menjamin. Dan itu jangan kita andalkan. Kita mesti percaya kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Alkitab memberikan pengajaran kepada kita tidak habis-habis. Sebagai seorang tua seperti saya tidak berani bersandarkan apa yang pernah saya lakukan. Dulu gitu kok, tetap gitu. Tidak bisa. Tidak bisa. Setiap kali mesti ingat kembali bagaimana kehendak Tuhan. Saudara-saudara, ada orang memberi uang masuk dalam account saya.
suruh saya tanda tangan terima, saya kasih. Kemarin ada lagi orang kirim uang ke account saya, suruh saya tangan, saya bilang tidak bisa. Ini kali mesti saya cap gereja. Uang itu masuk gereja, bukan masuk kantong saya, bukan pakai nama saya. Loh dulu begini itu dulu keteledoran. Meskipun tidak timbulkan apa-apa, tetapi hati-hati. Karena bisa menjadi pengalaman yang kurang baik, bikin engkau jatuh dan engkau ditipu oleh iblis. Saudara-saudara, kedua kali orang Israel mengatakan, saya dahaga, saya haus. Sekarang sekali lagi Musa pakai tongkatnya pukul. Ini kali pukul 2 kali. Karena apa? Sudah pinter, sudah ada pengalaman. Waktu pukul 2 kali, batunya pecah, air keluar. Orang Israel minum seenaknya. Sesudah itu Tuhan mengatakan, nah cilakalah engkau. Engkau bersandarkan pengalaman. Batu itu melambangkan Kristus. Kristus akan mati 1 kali. Engkau pukul 2 kali. Engkau mau Kristus disalibkan untuk kali kedua. Engkau bersalah besar. Itulah sebabnya Tuhan berkata Musa, naik gunung Nebo. Sudah naik, lihat kanan. Sudah lihat, bagus, bagus. Engkau tak boleh masuk. Dihukum. Karena apa? Terlalu gampang marah. Saudara-saudara, banyak orang Kristen terlalu cepat, terlalu gampang marah. Akhirnya menjadikan segala sesuatu rusak dan tidak bisa kembali. Ada orang terlalu marah, sudah terlalu marah sama istrinya. Dia bawa pistol, tembak. Istrinya mati. Sudah mati, dia sadar. Ini istriku loh. Yang dulu saya mati-matian ngejar sampai mau nikah sama dia. Saya tidak pernah mencintai orang lain. Saya tidak mungkin nikah sama orang lain. Cuma sama dia. Kok sekarang mati di tangan saya. Dia peluk mayatnya istri. Tetap cantik tapi tidak bernapas. Tetap begitu mempersona tapi sudah mati. Dia nangis. You are the only one I love. But you die under my hand. Menyesal. Sudah marah, menyesal. Ada gunanya? Tidak gunanya. Bisa hidup lagi, tidak bisa. Dia bisa kembalikan waktu, tidak mungkin. Setelah dia gendong istri, nangis, tidak habis-habis. Polisi datang, tangkap dia, masuk penjara seumur hidup. Karena apa? Terlalu gampang marah. Saudara-saudara, mari kita belajar. Kasih itu tidak gampang marah. Semua kasih itu tidak gampang marah. Saya punya satu dosen. Waktu dia sudah umur tua sekali. Dia mengatakan kalau mau marah siapkan 3 langkah. Langkah pertama, telan ludah 2 kali. Setelah habis, pikir 3 kali. Setelah saya marah, merubah apa? Tidak. Setelah saya marah, lebih damai dengan orang lain? Tidak. Setelah saya marah, bisa kembalikanlah asal? Tidak bisa. Sudah telan 2 kali, pikir 3 kali. Ketiga, ambillah kaca yang kau simpan di kantong. Lihat muka lu, modelmu itu apa? Saudara-saudara, kalau engkau memang dah ganteng, tidak apa-apa. Asal senyum, pasti lebih ganteng sedikit semua. 1, 2, 3. Dah ganteng, tetapi senyum akan menjadi ganteng sedikit. 1, 2, 3. Dah ganteng, tapi kalau senyum, ayo, malas banget. 1, 2, 3. Dah ganteng, tapi kalau senyum akan lebih ganteng sedikit. Tidak apa-apa lah, sedikit saja. Tapi kalau engkau ganteng, marah akan celik 5 dikit semua. 1, 2, 3. Kalau ganteng tapi marah-marah akan menjadi lebih celek 5 dikit. Jangan main-main. Kalau saudara mengetahui bagaimana senyum masih tidak ganteng, masih laku. Tapi kalau engkau selalu marah-marah, meskipun cantik, orang semua takut lari dari kamu.
Jangan main-main. Suka dan gampang marah itu fatal sekali. Alkitab mengatakan kasih itu tidak gampang marah semua. Kasih itu tidak gampang marah. Tuhan adalah contoh terbaik. Tuhan toleran. Tuhan sabar tunggu. Tuhan terus mendidik kita. Terus menanti kita. Engkau tidak tahukah bahwa panjang sabar Tuhan adalah menuntun engkau pada pertobatan. Ini ayat dari Roma pasal 2 ayat keempat. This is very important. The endurance and the long waiting of God is to wait and to guide you into the repentance. Kiranya Tuhan memberkati kita belajar menjadi orang yang penuh kemurahan, penuh kesabaran sampai kehendak Tuhan terjadi. Mari kita berdoa.